Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Ralfaida. NIM saya 2317106514 dari jurusan Teknik Informatika, dan dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang protokol jaringan komputer lanjutan di masa depan teknologi yang berkembang sangat pesat. Protokol jaringan komputer lanjut. Protokol jaringan lanjutan mengacu pada kumpulan aturan dan peraturan yang digunakan untuk mengatur komunikasi antar perangkat dalam jaringan. Protokol ini penting dalam mengatur lalu lintas data, menentukan rute, dan memastikan keamanan informasi dengan kemajuan teknologi. Protokol jaringan lanjutan menjadi semakin penting dalam memastikan koneksi yang aman dan handal di berbagai lingkungan jaringan yang kompleks. Protokol jaringan. Protokol jaringan merupakan aturan atau standar yang mengatur atau mengizinkan terjadinya hubungan, komunikasi, dan perpindahan data antara dua atau lebih titik komputer. Protokol dapat diterapkan pada perangkat keras, perangkat lunak, atau kombinasi dari keduanya. Pada tingkatan yang terendah, protokol mendefinisikan koneksi perangkat keras. Untuk membantu klien meningkatkan infrastruktur TI mereka dan memudahkan mereka dengan layanan terbaik. Protokol jaringan lanjutan. Protokol transport. Protokol ini bertanggung jawab untuk mengatur komunikasi antara perangkat di jaringan, termasuk pengiriman data, pengaturan koneksi, dan pemulihan kesalahan. Protokol routing. Protokol ini digunakan untuk menentukan rute terbaik bagi paket data dalam jaringan yang kompleks, memastikan pengiriman yang efisien. Protokol keamanan. Protokol ini menangani enkripsi data, autentikasi pengguna, dan perlindungan terhadap ancaman keamanan seperti serangan peretasan. Oke. Jenis protokol. Jenis protokol ada TCP/IP, singkatan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, merupakan standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. TCP/IP yang paling banyak digunakan saat ini. Protokol ini tidaklah dapat berdiri sendiri, karena memang protokol ini berupa kumpulan protokol atau protokol suite. TCP/IP lanjutan bersifat independen terhadap mekanisme transport jaringan fisik yang digunakan, sehingga dapat digunakan di mana saja. Menggunakan skema pengalamatan yang sederhana yang disebut sebagai alamat IP atau IP address, yang mengizinkan hingga beberapa ratus juta komputer untuk dapat saling berhubungan satu sama lainnya di internet. Protokol ini juga bersifat routable, yang berarti protokol ini cocok untuk menghubungkan sistem-sistem berbeda, seperti Microsoft Windows dan keluarga Unix, untuk membentuk jaringan yang heterogen. UDP, User Datagram Protocol. UDP mempunyai karakteristik connectionless atau tidak berbasis koneksi. Artinya, data yang dikirimkan dalam bentuk paket tidak harus melakukan call setup seperti pada TCP. Data dalam protokol UDP akan dikirimkan sebagai datagram tanpa adanya nomor identifier, sehingga sangat besar sekali kemungkinan data sampai tidak berurutan dan sangat mungkin hilang atau rusak dalam perjalanan dari host asal ke host tujuan. Aplikasi UDP. Penggunaan UDP lebih tepat diperuntukkan untuk data-data kecil dengan jumlah banyak, karena UDP tidak berusaha untuk mengecek apakah data yang dikirim telah sampai atau tidak.
maka UDP lebih cepat dan lebih efisien. Aplikasi-aplikasi yang bersifat real-time seringkali menggunakan UDP sebagai protokolnya. Hal tersebut dikarenakan paket yang hilang lebih bisa ditolerir daripada paket yang datang terlambat. Contohnya aplikasi real-time video streaming. Tidak seperti TCP, UDP juga menyediakan jenis paket broadcast, mengirim paket ke local network dan multicast, atau mengirim paket ke semua subscriber. Serial Line Internet Protocol, sebuah protokol yang memungkinkan pemindahan data IP melalui saluran telepon. Alat bantu lainnya dalam SLIP adalah PPP yang mendeteksi kesalahan dan konfigurasi. Sistem ini memerlukan satu komputer server sebagai penampungnya dan secara perlahan-lahan akan digantikan oleh standar PPP yang memiliki kecepatan proses lebih tinggi. Point-to-point protokol atau PPP, sebuah protokol enkapsulasi paket jaringan yang banyak digunakan pada Wide Area Network atau WAN, berjalan pada lapisan data link. Dibandingkan dengan pendahulunya SLIP, PPP jauh lebih baik, mengingat kerja protokol ini lebih cepat, menawarkan koreksi kesalahan dan negosiasi sesi secara dinamis tanpa adanya intervensi dari pengguna, mendukung banyak protokol-protokol jaringan secara simultan. Oke, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Aziafan. Ya, baik. Makasih Mas Rafila. Saya Japan ingin menyambung materi POP 3, Post Office Protocol. POP 3 adalah kepanjangan dari Post Office Protocol version 3. Digunakan untuk mengambil email dari email server. Protokol POP 3 dibuat karena desain dari sistem email yang mengharuskan adanya email server yang menampung email untuk sementara sampai email tersebut diambil oleh penerima yang berhak. Kehadiran email server ini disebabkan kenyataan hanya sebagian kecil dari komputer penerima email yang terus-menerus melakukan koneksi ke jaringan internet. Selanjutnya, Simple Mail Transfer Protocol merupakan protokol yang umum digunakan untuk pengirim surat elektronik atau email di internet. Protokol ini digunakan untuk mengirimkan data dari komputer pengirim surat elektronik ke server surat elektronik penerima. Hypertext Transfer Protocol. Hypertext Transfer Protocol yaitu protokol yang digunakan oleh World Wide Web. HTTP mendefinisikan bagaimana suatu pesan bisa diformat dan dikirimkan dari server ke klien. HTTP juga mengatur aksi-aksi apa saja yang harus dilakukan oleh web server dan juga web browser sebagai respon atas perintah-perintah yang ada pada protokol HTTP ini. HTTPS Secure. HTTPS adalah versi aman dari HTTP, protokol komunikasi dari World Wide Web, ditemukan oleh Netscape Communication Corporation untuk menyediakan autentikasi dan komunikasi tersandi dan penggunaan dalam komersi elektris. Selain menggunakan komunikasi plaintext, HTTPS menyandikan data sesi menggunakan protokol SSL (Secure Socket Layer) ataupun protokol TLS (Transport Layer Security). Kedua protokol tersebut memberikan perlindungan yang memadai dari serangan eavesdroppers dan man-in-the-middle attacks. Pada umumnya, port HTTPS adalah 443. NetBEUI. NetBEUI merupakan protokol yang banyak digunakan dalam jaringan lokal berbasis sistem operasi Microsoft Windows. Sangat baik dan cepat untuk layanan file sharing dan print sharing.
Salah satu kelemahan protokol ini adalah tidak dapat di-routing sehingga hanya dapat bekerja di satu jaringan lokal. Contoh penggunaan protokol ini adalah program Microsoft Netboard Hot, IPX atau SPX, Internet Network Packet Exchange atau Sequenced Packet Exchange, yaitu hampir sama dengan NetGUI, yaitu digunakan di jaringan lokal dan sangat baik untuk file sharing dan print sharing serta dapat di-routing. Protokol ini biasa digunakan di jaringan berbasis sistem operasi novel network. Protokol yang dikembangkan oleh IOC atau ISO. Protokol ini sudah digunakan oleh beberapa institusi. Sayang, segala informasi tentang protokol ini harus dibeli oleh kita ke ISO. Hal ini menyebabkan perkembangan ISO atau OSI menjadi lambat. Contoh implementasi protokol jaringan lanjutan. 1. Pusat data center. Pembangunan pusat data modern memanfaatkan berbagai protokol jaringan lanjut untuk mendukung kinerja dan keamanan infrastruktur IT. 2. Komputasi awal atau yang bisa disebut cloud computing. Layanan cloud menggunakan protokol jaringan lanjutan untuk mengatur lalu lintas data dan menghasilkan ketersediaan layanan yang tinggi. 3. Perangkat cloud Internet of Things. Protokol jaringan lanjutan mendukung komunikasi yang aman dan efisien antara perangkat cloud untuk mendukung implementasi di berbagai industri. Kelebihan yaitu 1. Kinerja yang tinggi. Protokolan yang lebih maju sering dirancang untuk mengoptimalkan kinerja jaringan dengan menangani lalu lintas data yang besar dengan efisien. 2. Keamanan yang lebih baik. Protokol jaringan yang lebih canggih sering dilengkapi dengan fitur keamanan yang lebih kuat, seperti enkripsi data, autentikasi pengguna, dan kontrol akses yang lebih canggih. 3. Skalabilitas. Protokolan lanjut dapat mendukung jumlah pengguna dan perangkat yang lebih besar, serta memfasilitasi pertumbuhan jaringan yang mudah diperluas. 4. Manajemen jaringan yang lebih efektif. Protokolan yang lebih maju sering menyediakan alat dan mekanisme untuk memudahkan manajemen jaringan, termasuk pemantauan kinerja, konfigurasi perangkat jarak jauh, dan pemecahan masalah yang lebih baik. 5. Fitur-fitur tambahan. Protokolan yang lebih canggih mungkin memiliki fitur tambahan seperti quality of service, bisa disebut QoS, untuk melalui lalu lintas berdasarkan prioritas, VLAN, VLAN, Virtual Local Area Network, yaitu untuk mengelompokkan perangkat secara logis dan banyak lagi. Kekurangan, yaitu biaya implementasi protokol. LAN yang lebih maju seringkali memerlukan investasi yang lebih besar dan dalam perangkat keras dan perangkat lunak serta biaya untuk pelatihan staf IT yang memadai. Kompatibilitas terbatas. Protokolan mungkin tidak sepenuhnya kompatibel dengan perangkat keras atau perangkat lunak yang sudah ada yang dapat menghasilkan tantangan dalam integrasi dengan infrastruktur yang ada. Risiko keamanan tambahan. Sementara protokolan yang lebih maju sering menawarkan fitur keamanan yang lebih baik. Namun, mereka juga dapat mengekspos organisasi terhadap ancaman keamanan yang lebih canggih jika tidak dikelola dengan benar. Terima kasih presentasi dari kami berdua, kelompok 2. Maaf bila
Maaf bila tidak berkenan. Untuk selanjutnya, jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya. Insya Allah bisa dijawab. Oke, sekian presentasi dari kami kelompok 2. Saya Ardiapan. Saya Raffi Alfaida. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.